Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikhwah wal akhwat, kita tinggal malam-malam terakhir semacam ini, kita mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita sampai kepada tujuan diwajibkan puasa itu? Sudahkah kita meraih ketakwaan? Disebutkan semacam ini. Orang yang hari Jumatnya sukses, dalam arti hari Jumat dia menjaga ketentuan Allah, maka dia dari hari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang dalam naungan Allah dan lindungan Allah, dijaga oleh Allah. Yang sukses di bulan suci Ramadannya, selama sebulan dia sukses sesuai melakukan apa yang diminta oleh Allah, maka 11 bulan berikutnya dalam naungan dan dijaga oleh Allah. Dan terakhir, siapa yang hajinya mabrur, benar-benar diterima oleh Allah, maka setelah haji sepanjang hidupnya dia dalam penjagaan dan naungan Allah. Bulan Ramadan adalah waktu training. Kita sedang di-training oleh Allah. Apabila dalam sebulan kita training ini sukses, maka Syawal sampai Sya'ban yang akan datang kita pasti sukses, karena kita bisa mengamalkan hasil training dalam satu bulan itu. Puasa membuat kita training, diajak training oleh Allah, latihan sabar. Kalau kita sukses latihan sabar di bulan ini, kita bisa sukses sabar di bulan Syawal sampai Sya'ban yang akan datang. Belajar bagaimana sabar, tidak melakukan hal-hal, siap demi perintah Allah, demi perintah Rasul, saya siap sabar. Artinya kalau kamu cepat kaya, kamu harus korupsi. Tidak, saya sabar tidak korupsi. Saya sabar karena saya melakukan ini karena mengikuti ketentuan Allah. Saya tidak akan mengambil sesuatu yang bukan milikku. Saya tidak akan melangkah kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Saya sabar. Coba kita di siang hari, jam 3 sore, waktu panas, jam 4 sore, kita lihat orang sedang meletakkan esnya di kulkas, gelasnya keringet, sedikit itu nampak. Tapi kita nggak kuat, menguruh dahaga, apa? Nggak sabar. Saya masih harus sabar, menunggu waktu. Saya belum diizinkan oleh Allah. Saya harus sabar karena belum diizinkan. Sekaligus bulan suci Ramadan mengajari kita cara sabar. Beda ya. Kita diajari bagaimana sabar, diperintahkan untuk sabar, dan sekaligus diajari ini loh trik supaya kamu bisa sabar. Caranya begini. Sabar itu kan kata-katanya mudah diungkapkan, tapi susah mungkin dipraktekkan. Tetapi bulan suci Ramadan ini memberikan, mengajarkan kita sabar, sekaligus mengajarkan bagaimana cara kita mampu menahan kesabaran. Begini. Dalam salah satu ayat Al-Quran, ketika Allah memerintahkan agar Sayyidul Wujud sabar, Allah mengingatkan, sabarlah wahai Muhammad, fasbir wa inna wa'dallahi haq. Sabarlah Muhammad, karena janji Allah pasti akan datang. Ketika orang yakin bahwa janji Allah akan datang, penyelesaian dari Allah akan datang, sekuat kita dengan janji Allah itu akan menjadikan kita lebih kuat sabar. Jadi sabar kita tergantung keyakinan kita bahwa Allah akan memberikan jalan keluar atau tidak. Kenapa kita di jam 4 sore, jam 3 sore, jam 5 belum waktunya, kita dalam kondisi lapar, dahaga semuanya, tapi tetap kita sabar dan mampu sabar. Kenapa? Karena semua kita yakin maghrib pasti akan datang. Keyakinan kita pasti akan ada maghrib menjadi kita akan lebih mampu sabar, karena gak selamanya saya dalam semacam ini. Sebentar lagi akan ada jalan keluar di mana Allah mengizinkan, silahkan kamu makan dan bergembira. Puasa mengajari kita sabar, dan puasa mengajari. Jadi kalau kita di luar Ramadan, kita mendapatkan cobaan, mendapatkan problem, ketika kita diperintahkan sabar oleh Allah, bawalah apa yang ada di bulan Ramadan. Saya harus sabar dan pasti ada jalan keluar. Seperti kalau sabar di bulan Ramadan, pasti akan ada maghrib, dan ketika maghrib saya bebas makan semuanya dan minum semuanya. Sabar. Sehingga training sabar ini kita bawa keluar nanti di bulan suci Ramadan, menghadapi apapun sabar. Ini Allah melarang saya dan saya akan sabar.
Sampai kapan kamu sabar? Sampai datang jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Dan gak mungkin Allah memerintahkan kita sabar kemudian tidak memberikan jalan keluar. Sebagaimana gak mungkin Allah melarang kita gak boleh makan, gak boleh minum, kemudian gak ada malam atau maghrib yang mengizinkan kita untuk makan. Semacam itu. Pertama. Kedua, di bulan suci Ramadan ini juga ada training. Selain sabar, ada training namanya muraqabatullah. Punya keyakinan bahwa saya selalu dipantau oleh Allah. Keyakinan seseorang yang menghadirkan Allah dalam hidupnya, bahwa Allah melihat aku, Allah selalu melihat aku, itu membuat kehidupan dia lebih kokoh dan lebih tabah. Karena apa? Pertama, dia tidak akan zigzag. Ada orang, gak ada orang, dia gak bakal menipu diri. Allah melihat saya. Kita kalau Ramadan kan di kamar sendirian, satu rumah semua lagi pergi, gak ada orang tinggal sendirian. Di siang hari lapar atau dahaga, berani kita makan. Gak ada yang lihat, silakan. Enggak, belum waktunya, belum maghrib. Allah melihat. Nah, training ini kita bawa di luar Ramadan. Ketika apapun rayuan dunia, rayuan segala macam untuk kita melanggar pada Allah, kita punya keyakinan enggak? Dia melihat aku. Dan keyakinan bahwa Allah selalu melihat kita bukan cuma untuk mengerem supaya kita mampu menahan, tetapi di waktu yang sama keyakinan kita yakin Allah melihat kita itu menyebabkan kita menghadapi apapun akan menjadi lebih ringan, lebih santai karena dia melihat dan gak mungkin gak membantu saya. Ramadan mengajari kita selain sabar, kedua muraqabah. Selalu innallaha kana 'alaikum raqiba. Itulah puasa identik dengan al-ikhlas. Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi 'alaiha, beliau sebutkan falsafah puasa. Beliau mengatakan wasyama tasbitan lil ikhlas. Allah wajibkan puasa ini untuk mengkokohkan keikhlasan kita dalam beribadah di hadapan Allah. Kita kalau puasa ini kan dilihat orang, gak dilihat orang, tetap ikhlas hanya untuk Allah. Karena itu Allah pernah berfirman dalam hadis qudsinya, kullu amalin bi adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal perbuatan anak Adam kembali kepada dia, kecuali puasa. Itu hanya untukku dan hanya aku yang membalas. Di bulan ini semua training diberikan oleh Allah. As-sabr, al-muraqabah, al-ikhlas. Termasuk keempat training yang ada di bulan suci Ramadan ini adalah kita oleh Allah salah satu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ridho, salah satu diwajibkannya puasa di bulan suci Ramadan supaya setiap kita merasakan pedihnya lapar dan susah yang dialami oleh orang-orang lain, orang-orang miskin semacam itu. Supaya kita merasakan kepedihan. Kita kan pulang ke rumah semua ada. Ada orang yang pulang ke rumahnya nggak ada apa-apa di rumah. Ada seorang ayah yang pulang ke rumahnya harus cuma memberikan kesabaran pada anak-anaknya. Ada seorang ibu bahkan pulang ke rumah untuk anaknya harus pergi ke tempat bak sampah mencari sisa-sisa makan yang masih mampu dimakan untuk keluarganya. Kita nggak merasa nih, kita setiap pulang ke rumah nasi ada, semua makanan ada. Kita nggak pernah merasakan laparnya bagaimana orang lapar. Kita belum pernah merasakan bagaimana seorang ibu, seorang ayah mendengar tangisan anak-anaknya yang kecil karena lapar, gak ada makanan. Bulan puasa Ramadan mengajari kita mulai merasakan kebersihan orang-orang yang memerlukan bantuan. Sehingga kita sadar, ya Allah semacam ini kondisi orang lapar ini. Jangan sampai ada orang lapar di sekelilingku. Bagaimana aku bisa membantu orang supaya mengangkat rasa laparnya, rasa dahaganya dengan apa yang mampu saya berikan. Puasa training mengajar begitu. Sehingga ketika masuk bulan Syawal sampai sabarnya akan datang, kita tidak akan membiarkan orang kelaparan di hadapan kita, atau kita mendengar orang lapar kemudian kita gak tersentak untuk bantu atau memberikan apa yang bisa kita berikan. Melatih sabar, melatih muraqabah, melatih ikhlas, melatih supaya kita tahu merasakan kepedihan. Dan masih banyak hal-hal, tetapi di bulan suci Ramadan ini semuanya Allah ingin mengantarkan begini.
Kamu lakukan semua ini sehingga kamu sukses. Lihat Al-Quran. Kita kan selalu diperintahkan oleh Allah untuk baca Al-Quran. Warattilil Quran tartila. Kapan saja tetap warattilil Quran tartila. Tapi bukan semua kita tersentuh untuk membaca. Pahalanya setiap huruf 10 berkali-kali. Datang bulan suci Ramadan, tempat training, Allah berfirman, di bulan ini satu ayat kamu baca Quran, aku hitung 30 juz atam. Semangat kita membaca di bulan Ramadan. Supaya di tempat bulan waktu training kita disuruh semangat ini supaya ketika keluar di bulan Ramadan tetap kita bawa. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, ayo berjanji pada Allah. Coba pikirkan apa nasib Quran kita nanti di bulan Syawal. Sekarang pikirkan. Apa Quran kita di bulan Syawal yang tetap seperti tahun-tahun yang lalu? Taruh di rak, berdebu? Ataukah kita mengatakanlah trainingku di bulan Ramadan akan membawa aku di luar Ramadan tetap akan akrab dengan Al-Quran. Supaya training ini ada hasilnya. Kalau waktu training, Masya Allah, begitu keluar bulan suci Ramadan, masuk Syawal, kembali Quran berdebu di rumah kita. Ya Allah, kalau hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Kita kan kata Imam Ja'far, Imam Ja'far Shadiq, paling sedikit kamu baca 50 ayat, paling sedikit kata beliau, paling sedikit. Hampir tidak ada dari kita yang tidak punya HP. Jadi setiap HP ini bisa ada Quran. Sehingga kapan saja, di mana saja kita bisa membaca Al-Quran. Coba kalau Quran ini cuma 600 sekian halaman. Coba kita niatkan, ya Allah, mulai tahun ini begitu masuk Syawal, setiap hari aku akan membaca 5 halaman atau 10 halaman. 2 bulan kita hafal. Dan 10 itu 5 lembar, 10 halaman. 5 lembar itu kalau kita baca 10 menit, seberapa jam? Sementara waktu kita baca WA untuk medsos internet ini 1 hari bisa 4 jam. Tidak ada waktu untuk kalamullah. Ayo kita renungkan malam ini. Dan ini malam Jumat terakhir di bulan Ramadan, supaya ada kita sampai pada tujuan la'allakum tattaqun. Kita diajarkan untuk selalu akrab dengan Al-Quran, sehingga Rasul menyebutkan segala sesuatu ada musim seminya. Musim semi Quran di bulan Ramadan. Setelah musim semi, jangan kita habiskan. Dia berbuah setelah semi di bulan Syawal sampai Sya'ban. Dia berbuah setelah semi. Ayolah ikhwan, tinggal kata Imam Ja'far Shadiq, tidak ada kelemahan dalam tubuh kita kalau niatnya kuat. Orang itu tergantung niat. Kalau niatnya ada, tidak ada kerepotan. Ini anak sama kita semua hari-hari ini kan puasa. Coba nggak puasa, kita nggak niat puasa, sampai jam 10 pagi belum sarapan, masuk angin semua. Hatta tadi malam makannya berapa? Tapi begitu kita niat, saya mau puasa, masuk jam 10, jam 11 dohor sampai maghrib biasa. Ada niat. Ma dha'afa badanun qawiyat 'alaihi niyyah, kata Imam Ja'far Shadiq. Tidak akan melemah badan seseorang kalau niatnya kuat. Semua tergantung niat. Ada orang-orang yang kalau di rumahnya nggak sampai gerbang dia jalan. Di depan pintu rumahnya sudah naik mobil, sampai gerbang nggak sampai sudah keluar. Tapi ketika diarbain karena niat kuat, dia bisa jalan 10 kilo, ada yang 20 kilo, 30 kilo. Dari mana kekuatan ini? Badannya sama, semuanya sama, niat yang kuat. Nah, kalau kita niat malam ini malam Jumat, kita berikrar pada Allah, ya Allah, saya niat dan bantulah aku untuk mampu menyukseskan niatku, ya Allah. Tiap hari aku akan membaca paling sedikit 5 lembar, 10 halaman Al-Quran. Setiap 2 bulan kita khatam. Kalau nggak bisa sehari juz, setengah juz artinya 2 bulan kita khatam. Berapa pahalanya? Kita berikan pahala itu, kita hadiahkan juga kepada orang tua-tua kita yang telah wafat, orang-orang dari keluarga kita yang telah wafat, supaya tetap mereka mendapatkan pahala. Sabar, ikhlas, muraqabah, mengingat kelaparan dan kesedihan orang-orang miskin, Al-Quran. Kemudian di bulan Ramadan, subhanallah, Quran diberikan pahala. Sedekah diberi banyak pahala. Supaya apa? Di luar Ramadan pun kamu masih ingat
bahwa pahala sedekah banyak tetap kamu lakukan. Sampai datang orang kepada Imam Ja'far Shadiq sallallahu alaihi. Orang itu berkata, ya Imam, kalau saya puasa tanpa sahur, bagaimana? Gak apa-apa. Cuman kalau Ramadan, bangunlah kamu sahur. Artinya, kenapa? Dalam Ramadan sahur ada barokah kata Rasulullah. Al-barakah fi sahur. Kita nggak bagi sahur nggak apa-apa. Cuma kata Imam, kalau untuk puasa Ramadan, bangunlah kamu sahur. Nggak urusi makannya ya, tapi bangun waktu sahurnya. Urusannya yang makan mau nasi, mau buah, mau yogurt, mau apa, itu nggak itu. Bangun sahur. Karena sahur apapun cuma kurma. Fi sahur barokah kata Rasulullah. Kenapa kalau Ramadan kita diperintahkan untuk sahur supaya berbarokah? Karena Allah ingin mentraining kita. Wahai yang kalau Ramadan bangun sahur, di luar Ramadan bangunlah tahajud untukku. Ini mengajari kita untuk tahajud. Kata Imam Ja'far Shadiq, salah satu munajat Musa kepada Allah, khitab Allah dan munajat Allah pada Musa. Allah pernah berfirman kepada Musa, ya Musa, kadzdzaba man za'ama annahu yuhibbuni. Hai Musa, bohong orang yang mengaku mencintai aku. Fa idza janna 'alaihi al-lail, kalau masuk waktu malam tidak mau berduaan dengan aku. Bukankah wahai Musa, setiap kekasih ingin berduaan dengan kekasihnya? Ramadan mengajari kita bangun sahur supaya Syawal sampai Sya'ban. Kita kalau waktu setengah jam sebelum ada kita bangun, kita sholat di hadapan Allah. 2 rakaat cukup, atau yang sempurna sampai 11 rakaat, 8 rakaat sunnah, 2 rakaat nawafil, 2 rakaatnya syafa', 1 rakaatnya witir, sambil mendoakan 70 kaum mukminin. Ini kan Al-Imam Shadiq beliau pernah mengatakan, salatun hunna fakhrul mu'min wa zinatud dunya wal akhirah. Ada 3 hal, 3 ini merupakan kebanggaan orang mukmin dan hiasan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Kebanggaan mukmin dan hiasan dunia akhirat. Apa yang pertama? As-shalat fi akhiril lail. Salat malam di akhir sebelum menjelang subuh. Kedua, al-ya'su mimma fi aydin nas. Putus asa dengan apa yang dimiliki orang, enggak tamak, enggak ribut dengan kekayaan orang lain. Ketiga, al-wilayah bil iman min ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Berwilayah kepada imam dari keluarga Muhammad. Ini fakhrul mu'min wa zinatud dunya wal akhirah. Repot, enggak repot. Sekali lagi, niat kuat, badan ikut kuat. Kita ini jalan semua ini urusannya jiwa, kekuatan kita, keniatan niat kita. Kalau niat kuat, tidak ada yang menghalau. Tapi Allah sudah ngatur bulan Ramadan trainingnya sahur barokah, supaya kamu belajar bangun malam. Nanti di Syawal sambil Sya'ban yang akan datang, kamu jangan tinggalkan malam sholat ini. Salah satu wasiat Rasul kepada Imam Ali ketika sampai kepada bangun malam diulangi 3 kali. Alaika bi qiyamil lail, alaika bi qiyamil lail, alaika bi qiyamil lail. Ali, kamu jangan lakukan salat malam, lakukan salat malam, lakukan salat malam. Imam Ja'far menyebutkan salat malam oleh Allah hadiahnya, pahalanya disembunyikan. Karena orang salat malam kan sendirian antara dia sama Allah. Begitu juga rahasia pahalanya disembunyikan. Sehingga Allah menyebutkan wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang Allah sedang sisipkan, yang Allah sedang siapkan untuk yang bangun malam ini. Ramadan training bangun sahur untuk mengajari kita, dan apalagi doa. Allahu Akbar. Imam saja ditanya, ya Imam, kenapa orang yang suka bangun malam itu punya cahaya? Hatta orang itu ada cahayanya kalau bangun malam. Ada cahaya, nur. Ya Imam, kata orang tanya pada Imam Sajjad, kenapa orang kalau bangun malam itu ada cahaya? Imam menjawab simpel saja. Karena dia berduaan dengan pemilik cahaya yaitu Allah Nur, maka dia mendapatkan cahaya Allah.
Anda sekarang ini kalau masuk toko minyak wangi, hatta nggak beli, duduk saja ikut wangi, harum. Karena apa? Duduk di situ. Walillahil matsalul a'la, maha suci Allah Subhanahu. Tetapi bulan Ramadan mengajarkan kita, mengantarkan kita ke sana. Dan doa di bulan di akhir malam sahur menjelang subuh setengah jam dan subuh itu doa yang terbuka semuanya. Sehingga coba untuk perhatikan. Al-Imam Husain Al-Ma'sum, imam yang maksum. Artinya kalau menyampaikan bukan ada basa-basi, memang murni. Imam Husain ini selalu bilang kepada Zainab adiknya, "Oh adikku Zainab, jangan lupakan aku dalam doa-doamu di malam hari." Imam minta doa karena Sayyidah Zainab memang tidak pernah meninggalkan tahajud. Hatta di malam 11. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, malam 11. Enggak perlu lagi diulangi ya, malam 11. Malam yang paling sulit. Malam 11 Muharram, malam yang paling sulit untuk Sayyidah Zainab dan untuk keluarga Muhammad wa ali Muhammad. Artinya apa malam 11? Kemah terbakar. Di depan kemah yang sisa-sisa itu Sayyidah Zainab dikerumuni anak-anak kecil. Di depan kemah ini bau anis, darah bertemakan. Kepala, jasad tanpa kepala, jasad yang terpotong-potong. Kondisi semacam ini pun Sayyidah Zainab tidak meninggalkan sholat malamnya. Sehingga sampai Imam Husain berkata, "Oh adikku, jangan lupa doakan aku di malam-malammu." Orang berkata begini, "Sahmul laili la yukhti." Anak panah di malam ini nggak pernah keliru. Artinya doa di malam itu nggak diterima oleh Allah. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ramadan mengajarkan kita ke sana. Ada sabar, ada muraqabah, ada hisab-hisab, ada bagaimana cara ikhlas, bagaimana cara merasakan kelaparan orang. Ramadan juga mengajarkan bagaimana kita cara untuk bisa sholat malam, tahajud dengan sabar. Dan kita walhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap digolongkan sebagai pecinta dan pengikut Ahlul Bait. Kita di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar yang mengajak kita untuk melakukan semua aktivitas pendekatan diri pada Allah, dan kemudian kita semua dibawa untuk kembali kepada Sahibul Asri wal Zaman, Ajjalallahu farajahu syarif, supaya hubungan kita erat dengan Sahibul Zaman. Dan ini kita bawa di luar Ramadan, kelak ketika Syawal sampai Sya'ban yang akan datang, bagaimana kita mengikat hubungan yang kuat. Sebagaimana di malam-malam Lailatul Qadar, di setiap saat kita mengatakan Allahumma kun li waliyikal hujjah, di setiap saat mengatakan ya baqiyatullah al-ajal al-ajal, di luar Ramadan kita bawa. Dan juga kan di bulan Ramadan untuk kita, alhamdulillah, kita ada hari-hari yang mengingatkan kita dalam training itu diselipi oleh Allah untuk kita. Alhamdulillah, ada tanggal 7 mengenang hari syahad wafatnya Abu Thalib, tanggal 10 mengenang hari wafatnya Siti Khadijah. Wahai ayyuhas shaimu, ayyuhas shaimah, ingatlah Abu Thalib, ayyuhas shaim, jadilah pembela Rasul sebagaimana Abu Thalib. Wahai as-shaimah, wanita yang puasa, ingatlah Khadijah, bagaimana dia kecintaannya kepada Rasul dan pembelanya kepada Rasul. Ini dalam waktu-waktu training ada semua. Sehingga di luar Ramadan kita bawa terus. Ada nilai Imam Hasan untuk mengingatkan bagaimana cara kita bergembira. Ada kemudian musibah besar di malam 19 dan 21, bagaimana ketika manusia termulia itu karena menegakkan agama sampai dipunting kepalanya, mendapatkan tebasan pedang dan semuanya. Kemudian kita mengambil pelajaran yang mahal hanyalah menjaga Islamku. Semuanya mudah, dan itu pelajaran ada juga di bulan suci Ramadan. Ayyuhal ikhwah, pasti masih banyak pelajaran demi pelajaran. Yang jelas pelajaran-pelajaran di waktu training 1 bulan ini, jangan sampai setelah training kita lupa semuanya. Biasanya kalau kita training ini kan kita harus bayar 3 hari, bayar makan waktu terus, dan juga training waktu ini Ramadan. Bagaimana disiplin kita? Jangan main. Mau ada subuh, harus kamu tahu waktu betul. Kalau enggak, akhirnya kamu minum telat, waktu sudah masuk. Artinya training untuk mengatur, memanage waktu, supaya ketika kita mau jadi sama orang atau apapun sebagai orang Ramadhaniyun,
kita mampu untuk menepati janji dan semuanya karena sudah ikut training di bulan suci Ramadan. Dan ketika kita dapat waktu training selama sebulan ini, waktu training, bukan biasanya kita training cuma ada snack makan terbatas, tapi di training di bulan Ramadan ini Allah curahkan semua jamuan. Training tapi mewah. Baca Quran 1 ayat 30 juz. Kamu lakukan ini berlipat ganda katanya. Kamu lakukan malam Lailatul Qadar seperti 83 tahun atau lebih tanpa ada hitungan. Artinya di masa training ini Allah berikan segalanya, fasilitas, dan dilipat gandakan semua bonus demi bonus supaya kita sadar di luar bulan Ramadan pemilik bonus, pemilik rahmat yang ditebarkan di bulan Ramadan begitu banyaknya, itu tetap masih ada. Kita nggak menyembah Ramadan, tapi kita menyembah pemilik bulan Ramadan. Tetap di bulan Ramadan kita menghadap kepadanya dan kita akan mendapatkan curahan demi curahan nikmat, rahmat dan semua. Ayo ikhwah wal akhwat, itu renungan semua dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mampu mencernanya, memahaminya, mengamalkannya, dan kita saling mendoakan. Jadi kita saling mendoakan. Saya imbau pada diri saya dan antum semua, ini juga pelajaran di bulan Ramadan. Jangan selalu berdoa untuk diri sendiri. Berdoalah untuk kaum mukminin dan kaum mukminat dalam setiap doa. Rasul pernah menyampaikan begini: kalau engkau berdoa untuk kaum mukminin dan al-mukminat, ketika mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat, Rasul menyebutkan kamu akan mendapatkan pahala sebilangan orang mukmin dan mukminat di seluruh dunia. Jadi kalau sekarang ini kaum mukminin, kaum mukminat di dunia ada 500 juta, selagi kita berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat, 500 juta Anda dapat. Kemudian masih dituliskan dalam riwayat, kalau kita berdoa walil mu'minina walil mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, kita mendapatkan pahala bilangan orang mukmin mukminah yang hidup dan yang sudah mati. Kenapa kita mau bakhil? Ketiga, Rasul pernah menceritakan dalam riwayatnya, ada seseorang kelak di hari kiamat karena rapot jeleknya lebih banyak, amal jeleknya, maksiatnya, dosanya lebih banyak, nggak cukup dia untuk masuk surga, pahalanya dan semuanya, dia harus diseret ke neraka. Ketika Allah mengatakan ishabu, seret orang ini ke jahannam. Riwayat itu menjelaskan begini, tiba-tiba banyak orang teriak, ya Allah, jangan kau masukkan fulan ke neraka, karena fulan ini setiap saat mendoakan kami. Karena itu dari Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Maka katanya Allah, selamatkan orang ini karena mendoakan orang-orang mukmin. Jadi malam, karena itu kemudian kalau di witir kita dianjurkan sholat witir dalam qunut mendoakan paling sedikit 70 kaum mukminin dan mukminat. Ini pelajaran dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal soleh kita. Mudah-mudahan Ramadan ini bulan ini tidak keluar kecuali kita telah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kemudian kita telah mendapatkan kebebasan dari api neraka, dan apapun pahala yang Allah berikan pada kita di bulan kita ini, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga-keluarga kita yang telah meninggal sebelum kita, agar mereka pun di alam itu mendapatkan pahala yang juga. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.